Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Eksa Hadibrata, spesialis urologi, staf pengajar bagian urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana tata cara pemeriksaan fisik di bidang urologi, yaitu pemeriksaan fisik radioflank, pemeriksaan suprapubik, dan pemeriksaan genitalia. Selamat pagi Pak, saya Dr. Eksa Hadibrata, spesialis urologi, dokter penanggung jawab Bapak di sini. Dengan Bapak siapa? Bapak Atta. Bapak Atta. Saya ingin melakukan pemeriksaan fisik di bagian urologi, yaitu pemeriksaan regio pinggang, kemudian suprapubik, dan pemeriksaan genital eksterna. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Saya izin ya Pak melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan inspeksi. Untuk inspeksi radioflank, kita harus melakukan pemeriksaan dengan melihat apakah ada pembengkakan pada radioflank atau bulging pada kedua sisi kanan dan kiri. Yang kedua, kita melihat apakah ada skar bekas luka operasi yang menunjukkan bahwa ada riwayat operasi di bidang urologi sebelumnya. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi untuk menilai ginjal dengan menggunakan dua tangan atau bimanual. Yang pertama sebelah kanan, tangan kiri di sisi belakang, tangan kanan di sisi depan. Pasien bisa kita persilakan untuk menarik napas agar ginjalnya turun karena tekanan inspirasi. Coba tarik napas Pak. Hal ini bisa kita lakukan pada kedua sisi kanan maupun kiri. Apakah ada sakit Pak? Pemeriksaan ini juga sekaligus untuk menilai apakah ada nyeri pada saat kita palpasi dan apakah ada pembengkakan pada kedua ginjal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi atau nyeri ketok sudut costovertebra. Sudut costovertebra dibentuk melalui garis tengah atau vertebra dan costa 12. Jadi di daerah inilah kita akan melakukan pengetokan karena disinilah lokasi ginjal berada. Tata caranya, satu tangan ditempelkan ke dinding posterior, kemudian tangan yang lain untuk melakukan pengetokan. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Oke, terima kasih. Yang terakhir adalah pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi ini kita kerjakan pada kecurigaan adanya aneurisma arteri renalis. Pada saat dilakukan auskultasi, bila terdapat aneurisma, maka kita akan mendengar seperti adanya bruit pada saat kita lakukan auskultasi. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan area suprapubik. Area suprapubik berada di atas os simfisis pubis. Ya, ini adalah area suprapubik. Di area suprapubik ini, pada dasarnya kita akan memeriksa kandung kemih pada pasien. Yang pertama yang kita nilai adalah pemeriksaan inspeksi. Kita bisa melihat apakah ada bekas sayatan luka operasi di suprapubik pasien, kemudian apakah datar ataukah ada gambaran cembung. Apabila ada gambaran cembung, maka kemungkinan kandung kemih terisi penuh. Apabila memang datar, bisa saja memang kandung kemih pada posisi kosong. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi pada regio suprapubik. Palpasi kita menggunakan kita raba regio suprapubik. Pada palpasi ini kita bisa menilai apakah ada nyeri tekan pada area suprapubik ini. Pada pasien dengan kandung kemih yang penuh atau mengalami retensi urin, maka kita seperti merasakan adanya massa kistik di area suprapubis.
Setelah itu kita bisa mengkombinasikan dengan pemeriksaan perkusi untuk memastikan apakah pembesaran di area suprapubik ini memang merupakan suatu kandung kemih yang penuh ataukah merupakan suatu distensi dari abdominal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan perkusi. Pada pemeriksaan perkusi, apabila isinya adalah suatu kandung kemih yang penuh atau vesika urinaria yang penuh dengan urin, maka bunyi yang akan didapatkan adalah bunyi yang redup. Sedangkan apabila memang distensinya atau pembesaran dari regio suprapubik merupakan suatu distensi usus, maka perkusi yang akan kita temukan adalah bunyi yang timpani. Jadi penting sekali bagi seluruh mahasiswa untuk memastikan apakah pembengkakan pada kandung kemih merupakan buli-buli yang penuh atau distensi dari abdomen dengan memastikan dengan pemeriksaan perkusi. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik penis. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik penis, ya, kita harus betul-betul gentle menangani organ ini karena memang ini area yang sangat sensitif. Pemeriksaan fisik penis dimulai dari gelang penis. Kita lihat gelang penisnya apakah ada masalah atau tidak, kemudian kita lihat batang penisnya. Selain itu, pada gelang penis terdapat muara uretra, di mana normalnya muara uretra ada pada ujung daripada gelang penis. Kebetulan manekin ini adalah manekin yang sudah disirkumsisi, namun apabila kita menemukan pasien yang belum disirkumsisi, terdapat preputium yang menutupi dari glans penis tersebut. Ada beberapa kelainan pada penis akibat kelainan pada preputium. Kelainan yang pertama adalah kelainan fimosis. Fimosis adalah kondisi di mana preputium tidak dapat diretraksikan ke belakang sehingga muara uretra tidak dapat diidentifikasi dengan baik atau tidak dapat dibuka. Kemudian ada juga kelainan preputium yang kedua, yaitu parafimosis. Berbeda dengan fimosis, pada parafimosis justru preputium bisa ditarik, namun preputium menjepit sehingga tidak bisa dikembalikan lagi ke depan. Kondisi ini merupakan kondisi yang emergensi, mengingat jepitan pada preputium tadi dapat mengakibatkan iskemik pada gland penis. Kemudian juga kita menilai adalah uretra, ya. Kita bisa melakukan perabaan uretra. Apabila kita meraba uretra seperti keras atau seperti fibrotik, bisa saja terjadi suatu kondisi yang bernama striktur pada uretra. Muara uretra yang normal terletak pada ujung gland penis, tetapi pada beberapa kondisi bisa terjadi kelainan lokasi muara uretra. Kelainan tersebut bernama hipospadia. Hipospadia adalah suatu kelainan di mana muara uretra tidak pada ujung gland penis tetapi pada bagian ventral penis. Bisa di bagian distal, tengah, ataupun di proksimal. Kelainan muara uretra yang kedua adalah kelainan epispadia. Berlawanan dengan hipospadia, pada epispadia lokasi dari muara uretra di bagian dorsal penis, ya, di bagian dorsal. Ini adalah sisi dorsal dan ini adalah sisi ventral. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan ke bagian skrotum. Pada pemeriksaan skrotum, yang pertama sekali harus kita pastikan adalah apakah pada kedua hemiskrotum kanan dan kiri terdapat testis. Apabila pada salah satu bagian atau keduanya skrotum ini tidak terdapat testis, maka kita harus memeriksa ke arah kranial di area inguinalis, karena memang disitulah lokasi atau jalur penurunan testis, karena bisa saja tidak adanya testis merupakan suatu kondisi undesensus testis. Undesensus testis bisa terjadi unilateral maupun bilateral. Apabila pada kedua hemiskrotum ini terdapat testis, kita bisa menilai, yang pertama adalah apakah ada tanda-tanda peradangan pada skrotumnya, apakah ada gambaran kemerahan pada skrotumnya, apakah ada gambaran luka pada skrotumnya. Kemudian pada inspeksi penting juga kita menilai apakah ada gambaran seperti
cacing di area skrotum yang merupakan salah satu gambaran dari varikokel. Setelah dilakukan inspeksi, kita langsung melakukan pemeriksaan palpasi pada skrotum. Pada palpasi kita menilai ukuran daripada testis baik kanan maupun kiri. Apakah konsistensinya merupakan kenyal ataukah konsistensinya merupakan testis yang keras. Apakah ada pembesaran pada testisnya baik kanan maupun kiri. Kemudian dinilai apakah pada saat kita melakukan palpasi atau penekanan ada nyeri tekan pada testis. Pada kondisi tertentu di mana terdapat pembesaran pada skrotum atau testis, kita dapat melakukan pemeriksaan transluminasi bila kita curiga pembesaran testisnya merupakan suatu pembesaran kistik. Pemeriksaan transluminasi dilakukan dengan cara menempelkan senter pada bagian skrotum yang membengkak. Apabila memang skrotum tersebut atau testis tersebut merupakan suatu kelainan hidrokel di mana testis terbungkus oleh massa kistik, maka akan terdapat gambaran berpendar daripada gambaran skrotum tersebut. Jadi menyala. Jadi gambaran cahayanya seperti menembus daripada cairan tersebut. Pemeriksaan transluminasi ini sebaiknya kita lakukan di ruangan gelap agar gambarannya lebih jelas apakah transluminasinya ini positif atau transluminasinya negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan colok dubur. Persiapan penting sebelum melakukan colok dubur adalah memastikan kandung kemih pasien kosong agar pasien tidak terlalu merasakan nyeri pada saat dilakukan pemeriksaan. Pasien bisa dilakukan miksi. Kalau pasien tidak dapat miksi atau mengalami retensi urin, sebaiknya dilakukan pemasangan kateter terlebih dahulu. Selanjutnya, pertama kita lakukan inspeksi di area perineum. Ini adalah regio perineum atau regio di sekitar anus. Kita menilai apakah ada gambaran massa yang keluar dari anus atau hemoroid, atau di sekitar anus ini mungkin terdapat gambaran fistula ani atau gambaran prolaps daripada rekti. Ya, kita lihat kalau memang semuanya aman, tidak ada masalah, kita dapat melakukan jari telunjuk kita ke dalam rektum. Namun sebelumnya kita pakaikan jeli dulu atau lubrikan. Setelah kita menggunakan jeli atau lubrikan, masukkan secara gentle jari telunjuk kita ke dalam rektum. Sesaat sebelum masuk dalam rektum, kita bisa merasakan adanya tahanan pada sphincter ani. Ya, normalnya pada saat kita memasukkan jari telunjuk, ada tahanan daripada muskulus sphincter ani. Ya, kemudian kita bisa menilai ada apa di dalam ampula rekti atau ruangan di dalam anus ini. Apakah terdapat massa, apakah terdapat benjolan, apakah terdapat feses ya di ruangan ampula ini. Selanjutnya, arahkan jari telunjuk kita ke arah jam 12. Pada jam 12 kita menilai organ prostat pada laki-laki. Pas pada jam 12 kita akan meraba prostat. Normalnya konsistensi dari prostat ini adalah kenyal. Apabila kita mendapatkan gambaran konsistensinya keras, kita harus mencurigai adanya keganasan pada prostat. Ya, selanjutnya kita dapat menilai refleks bulbocarpernosus dengan cara meremas bagian glans penis dengan tangan kiri, kemudian kita rasakan jepitan dari muskulus sphincter ani yang kita rasakan di tangan kanan. Apabila saat kita remas gland penis pasien terdapat jepitan daripada muskulus sphincter ani, menunjukkan refleks bulbocarpernosus yang positif. Selanjutnya kita bisa melepas perlahan agar pasien tidak terlalu sakit. Setelah kita keluarkan telunjuk kita, kita perhatikan pada telunjuk kita ini apakah terdapat darah atau lendir atau feses. Alhamdulillah, tadi telah kita lakukan pemeriksaan fisik genitalia eksterna, juga pemeriksaan colok dubur pada pria.
Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa mempermudah adik-adik sekalian dalam memahami pemeriksaan fisik genitalia eksternal dan colok dubur pada pasien urologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.